Halo, teman-teman cerita Momo. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di channel Cerita Momo, tempat di mana kita bisa baper, emosi, dan merasakan setiap kisah yang ada. Kali ini, Cerita Momo akan bawakan kisah yang judulnya, Tinggalkan Rumah Ini. Ada yang bisa tebak ini tentang apa? Kalau tahu, silakan komen ya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, yuk tekan tombol like dan subscribe biar kita makin semangat bikin ceritanya. Jangan lupa juga komen nama dan asal kota kalian, biar Cerita Momo bisa sapa kalian satu persatu. Langsung aja, yuk kita mulai ceritanya. Suara kicauan burung di pagi hari selalu menjadi melodi favorit Naya. Melodi itu seolah membelai jiwanya, membisikkan janji-janji manis tentang hari yang akan datang. Naya, dengan senyum tipis di bibirnya, menata sarapan di meja makan. Aroma nasi goreng yang ia buat dengan cinta, memenuhi ruang makan yang mewah, tetapi terasa hambar baginya. Kemewahan ini, baginya, hanyalah sangkar emas. Sejak menikah dengan Rangga, ia memang hidup dalam kelimpahan, namun jiwanya seringkali terasa kosong. Naya adalah sosok yang sederhana. Dibesarkan dalam keluarga yang penuh cinta dan hangat, ia diajarkan arti tulusnya memberi dan tulusnya mencintai. Ia tidak pernah menghiraukan latar belakang keluarganya yang tidak semewah keluarga Rangga. Baginya, cinta adalah harta yang tak ternilai. Ia mencintai Rangga apa adanya, dan ia percaya Rangga pun demikian. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya, ada beban berat yang ia pikul, yaitu tekanan dari orang tuanya. Rangga, suaminya, adalah seorang pria tampan yang berkarisma. Ia merupakan direktur utama di perusahaan keluarga yang besar, sebuah posisi yang diidamkan banyak orang. Rangga juga sangat mencintai Naya. Ia adalah satu-satunya orang di rumah itu yang selalu memberikan Naya dukungan, kehangatan dan kasih sayang. Namun sayangnya, kasih sayang dan cinta Rangga tidak bisa membungkam suara-suara sumbang dari Ibu Rahma, ibu mertuanya, dan Citra, adik iparnya. Pagi itu, saat Naya dengan teliti menata piring-piring, suara ketus Ibu Rahma menggelegar dari ujung tangga. "Naya, kamu itu kenapa sih lelet banget? Sarapan sudah siap apa belum? Anak saya sudah telat ini." Naya menoleh dan tersenyum hormat. "Sudah, Bu. Maaf, saya sedang merapikan sedikit." Citra, yang berjalan di belakang ibunya dengan elegan, menyeringai. "Ya ampun, Naya. Pagi-pagi kok sudah ribet. Gak perlu repot-repot, Naya. Nanti kan ada asisten rumah tangga yang bereskan." Naya hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran kecil seperti itu. Ibu Rahma dan Citra tidak pernah benar-benar menerima Naya. Bagi mereka, Naya hanyalah seorang gadis desa yang beruntung bisa menikah dengan putra mahkota keluarga mereka. Mereka menganggap Naya tidak pantas bersanding dengan Rangga. "Duh, Naya, nasi goreng buatanmu kok rasanya aneh ya?" kata Citra sambil mendorong piringnya. "Terlalu banyak garam, terlalu banyak minyak. Kenapa sih nggak pesan saja di luar? Lebih enak." "Iya, Naya. Kamu itu kan sudah punya suami kaya raya. Harusnya kamu nggak usah repot-repot masak. Malah hasilnya begini," timpal Ibu Rahma dengan nada merendahkan. Naya menelan ludah, hatinya terasa perih. Ia mencoba tidak menunjukkan perasaannya. "Maaf, Bu. Lain kali akan saya perbaiki." Rangga yang baru saja turun dari tangga, melihat pemandangan itu. "Ada apa ini? Naya, kamu tidak perlu mendengarkan mereka. Masakanmu enak kok." Rangga meraih tangan Naya dan mengelusnya lembut. Senyum Naya kembali merekah. Kasih sayang Rangga adalah satu-satunya obat yang mampu menyembuhkan luka hatinya. Rangga pun menatap tajam ibu dan adiknya. "Mama, Citra, hentikan. Jangan lagi menyakiti hati Naya." Citra dan Ibu Rahma memutar mata. "Kami tidak menyakitinya, Rangga. Kami hanya memberi saran." "Saran yang tidak membangun," tukas Rangga. "Ayo Naya, kita sarapan." Suasana pagi yang seharusnya hangat, kembali dingin. Naya hanya bisa menunduk, menikmati suapan nasi goreng yang terasa hambar di lidahnya. Hari-hari Naya di rumah itu, dipenuhi oleh perlakuan yang tidak adil. Jika Rangga tidak di rumah,
Ibu Rahma dan Citra akan memperlakukannya seperti pembantu. Mulai dari disuruh membersihkan rumah, memasak, hingga membersihkan kamar mandi, semua itu Naya lakukan tanpa mengeluh. Ia bersabar dan selalu berdoa, agar suatu saat hati mertua dan adik iparnya itu bisa luluh. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Kehidupan Naya yang damai, tiba-tiba porak-poranda. Di suatu sore, ketika ia sedang menyirami bunga di taman, teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ia ragu-ragu untuk mengangkatnya. Namun karena penasaran, ia pun mengangkat telepon itu. "Selamat sore. Apa benar ini dengan Nyonya Naya?" tanya suara seorang wanita di ujung telepon. "Iya, saya sendiri." "Ada apa ya?" jawab Naya. "Maaf, Nyonya. Kami dari pihak kepolisian. Kami ingin memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan fatal. Korban adalah Bapak dan Ibu Dwi. Mereka..." Suara wanita itu berhenti, dan Naya merasakan lututnya lemas. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu siapa yang dimaksud. Mereka adalah kedua orang tuanya. Telepon itu jatuh dari genggaman Naya. Naya terduduk di tanah, tangisnya pecah. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia tidak bisa bernapas. Rasanya, separuh jiwanya telah hilang. Rangga yang baru saja pulang kerja, melihat Naya yang terduduk lemas di taman. Ia segera menghampiri Naya. "Naya, ada apa? Kenapa kamu menangis?" tanya Rangga panik. Naya tidak menjawab, ia hanya menangis dan memeluk Rangga. "Mas, orang tuaku, mereka kecelakaan. Mereka sudah tidak ada," kata Naya sambil terisak. Rangga terdiam, ia memeluk Naya dengan erat. "Yang sabar, sayang. Kita akan hadapi ini bersama-sama." Keesokan harinya, keluarga Rangga ikut menghadiri pemakaman orang tua Naya. Naya yang masih berduka, berjalan dengan lemah. Ia tidak tahu bahwa di balik kesedihan yang ia rasakan, ada mata-mata serakah yang tengah memandangnya. Mata itu adalah milik ibu mertua dan adik iparnya. Ibu Rahma memperhatikan setiap detail. Ia melihat Naya adalah anak tunggal, dan tidak ada lagi keluarga dekat yang tersisa. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya licik di matanya. Ia menyikut Citra, adiknya, dan berbisik, "Kamu lihat? Naya adalah pewaris tunggal." "Apa maksudnya, Ma?" tanya Citra bingung. "Ayah Naya itu punya banyak aset," bisik Ibu Rahma. "Naya adalah pewaris tunggalnya." Seketika, tatapan Citra berubah. Ia yang tadinya hanya memperhatikan Naya, kini memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan penuh dengan keserakahan. Beberapa hari setelah pemakaman, Naya yang masih diliputi duka, dipanggil oleh seorang pengacara. Pengacara itu adalah pengacara kepercayaan ayahnya. Pengacara itu membawa surat wasiat dan beberapa dokumen. Naya menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia tidak peduli dengan isinya. Hatinya hanya dipenuhi oleh duka. Namun, di belakang Naya, Ibu Rahma dan Citra diam-diam menguping pembicaraan mereka. Mereka mencoba mencuri dengar apa saja yang dibicarakan oleh Naya dan pengacaranya. "Nyonya Naya," kata pengacara itu, "ini adalah surat wasiat dari almarhum ayah dan ibu Nyonya. Semua aset yang mereka miliki, termasuk rumah, tanah, saham, dan beberapa mobil mewah, semuanya diwariskan kepada Nyonya." Seketika, Naya terkejut. Ia tidak menyangka orang tuanya mewariskan begitu banyak aset. Ia tidak pernah peduli dengan harta, namun ia tahu, harta itu adalah hasil kerja keras orang tuanya. "Terima kasih," kata Naya dengan suara bergetar. Ia menatap dokumen itu dengan tatapan kosong. Namun, di belakangnya, Ibu Rahma dan Citra terkejut. Mata mereka membulat. "Apa?" bisik Ibu Rahma. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Ibu Rahma dan Citra yang biasanya dingin, kini mendadak ramah dan perhatian. Mereka membawakan Naya teh hangat, memijit pundaknya, dan bertanya tentang perasaannya. "Naya, sayang, kamu yang sabar ya," kata Ibu Rahma dengan senyum palsu. "Kami semua turut berduka." Citra memeluk Naya. "Naya, kamu adalah saudara perempuanku. Aku akan selalu ada untukmu." Naya merasa bingung.
Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terlalu lelah untuk memikirkan hal itu. Rangga juga menyadari perubahan sikap ibu dan adiknya. Ia menatap mereka dengan curiga. Ada apa ini? Kenapa kalian mendadak baik sama Naya? Ibu Rahma tertawa. Memangnya salah kalau Mama dan Citra baik sama Naya? Dia kan menantu dan saudara kita. Rangga hanya diam. Ia tahu ada udang di balik batu. Dan benar saja. Di malam hari, setelah Rangga tidur, Ibu Rahma masuk ke kamar Naya. Naya yang sedang membaca dokumen warisan, terkejut. Naya, kata Ibu Rahma dengan suara serak. Mama mau bicara sama kamu. Naya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa pembicaraan itu akan menjadi awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Mama tahu kamu sedih. Tapi, Mama mau tanya. Dokumen warisan yang kamu pegang itu apa? Tanya Ibu Rahma. Ini dokumen warisan, Bu. Orang tuaku mewariskan semua aset mereka padaku. Mata Ibu Rahma berbinar. Oh, begitu. Naya, kamu tahu? Aset sebanyak itu, kamu tidak bisa mengurusnya sendirian. Kamu kan perempuan. Kamu butuh bantuan. Naya menatap Ibu Rahma. Ia tahu, permintaan itu akan datang. Mama akan bantu kamu mengurusnya. Berikan saja semua dokumen itu pada Mama. Nanti biar Mama yang urus, kata Ibu Rahma dengan senyum licik. Naya menggelengkan kepala. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bentak Ibu Rahma. Kamu itu bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Lebih baik kamu serahkan semua pada kami. Kami akan mengurusnya. Hidupmu akan lebih mudah. Suara bentakan Ibu Rahma membuat Naya terkejut. Ia tahu, ini bukan lagi tentang kasih sayang, melainkan tentang keserakahan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Ini adalah amanah dari orang tua saya, kata Naya dengan suara bergetar. Mata Ibu Rahma menyipit. Kamu pikir kamu siapa, Naya? Kamu itu hanya orang miskin yang beruntung bisa menikah dengan anak saya. Kamu tidak pantas memiliki semua ini. Dan disitulah, pertempuran sesungguhnya dimulai. Pintu kamar Naya tertutup dengan suara debam keras, memecah kesunyian malam yang mencekam. Di dalam, Naya masih terpaku, menatap wajah Ibu Rahma yang kini berubah drastis, dari topeng keramahan palsu menjadi raut wajah dingin penuh keserakahan. Mama tidak main-main, Naya. Serahkan saja semua dokumen ini. Anggap saja itu untuk masa depan kamu. Kamu tidak akan bisa mengurusnya sendirian. Nada suara Ibu Rahma yang tadinya mendayu-dayu, kini berubah menjadi perintah yang mutlak. Matanya menyorot tajam, seolah siap melahap Naya dan semua yang dimilikinya. Naya menggeleng, hatinya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena kecewa. Bu, ini adalah amanah. Orang tuaku, mereka meninggal dan hanya meninggalkan ini untukku. Aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja, jawab Naya dengan suara bergetar. Ia mencoba memegang tangan ibu mertuanya, berharap bisa meluluhkan hati wanita itu, namun tangannya ditepis kasar. Amanah? Omong kosong, seru Ibu Rahma, suaranya naik 1 oktav. Amanah macam apa yang hanya akan membuatmu repot? Ini demi kebaikanmu, Naya. Keluarga ini sudah memberikanmu hidup mewah. Jadi sudah seharusnya kamu berterima kasih dengan memberikan semua asetmu pada kami. Dari balik pintu, terdengar suara bisikan Citra. Ma, kok lama banget, sih? Apa dia menolak? Ibu Rahma membuka pintu lebar-lebar. Naya menolak, Citra. Dia pikir dia bisa menentang kita. Citra masuk dengan raut wajah sinis. Wah, berani juga ya. Naya, kamu itu cuma menantu di sini. Tahu diri dong. Jangan karena kamu punya warisan, kamu jadi besar kepala. Tapi, ini bukan tentang besar kepala, Citra. Ini hakku. Ini warisanku. Balas Naya, air matanya mulai menggenang. Hakmu? Hak apa? Kalau bukan karena Rangga, kamu tidak akan pernah masuk rumah ini. Bentak Ibu Rahma, menunjuk-nunjuk wajah Naya. Kamu itu tidak punya apa-apa sebelum menikah dengan anak saya. Jadi, aset-aset itu seharusnya jadi milik kami. Kami yang berhak.
Keributan itu menarik perhatian Rangga, yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat ibunya dan adiknya sudah berada di kamar Naya. "Ada apa ini, Mama? Citra? Kenapa kalian di sini?" tanya Rangga, suaranya terdengar lelah. "Anakmu ini, Rangga, dia menolak menyerahkan aset warisan orang tuanya pada kita." Ibu Rahma mengadu dengan nada dibuat-buat sedih. Rangga menoleh ke arah Naya. "Naya, apa yang Mama bicarakan? Aset apa?" Naya menatap suaminya penuh harap. "Mas, Ibu Rahma mau mengambil semua aset warisanku. Ini amanah dari orang tuaku, Mas." Rangga terdiam. Ia memandangi wajah Naya yang penuh dengan air mata. Hatinya teriris, namun ia juga tahu betapa kuatnya tekanan dari keluarganya. Ibu Rahma dan Citra terus membisikkan kata-kata licik, meracuni pikiran Rangga. "Kamu harus pilih, Rangga. Kami atau dia? Aset-aset itu bisa membuat perusahaan kita makin besar. Kita bisa lebih kaya lagi," bisik Ibu Rahma. Ayah Rangga, Bapak Arya, juga muncul di ambang pintu. "Ada apa ribut-ribut ini?" Ibu Rahma langsung menyambutnya. "Papa, lihat anakmu ini." Istrinya tidak tahu diri. Dia menolak memberikan warisan asetnya pada keluarga. Padahal kan kita yang sudah membiayai hidupnya selama ini. Bapak Arya menatap Naya dengan dingin. "Naya, Bapak tahu kamu orang baik. Serahkan saja aset-aset itu. Kami akan mengurusnya dengan baik. Kok?" Naya merasa seluruh dunia runtuh. Ia tidak menyangka Bapak Arya, yang selama ini terlihat netral, juga memiliki niat yang sama. "Tapi itu semua atas namaku, Pak," lirih Naya, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, tawa sinis Citra memecah keheningan. "Atas namamu? Memangnya kamu pikir siapa yang akan percaya? Semua orang tahu, kamu itu cuma menantu miskin. Lagi pula, dokumennya sudah di tangan Mama. Jadi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Mendengar itu, Naya terkejut. Ia merogoh saku bajunya, tempat ia menyembunyikan beberapa dokumen penting. Betapa bodohnya ia, ternyata dokumen yang dibicarakan Ibu Rahma adalah yang ia tinggalkan di ruang tamu. Naya merasa lemas. Ia tidak bisa membantah. Rangga, yang seharusnya menjadi pelindungnya, hanya terdiam. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Naya. Hati Naya hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai, yang ia percaya, kini membiarkannya dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Ibu Rahma mengambil alih kendali. "Naya, dengarkan baik-baik. Kamu serahkan saja semua aset itu, dan kami akan membiarkanmu tinggal di sini. Kami akan tetap menganggapmu sebagai bagian dari keluarga, asalkan kamu tidak membangkang." Naya menatap Rangga, air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencari jawaban di mata suaminya, berharap Rangga akan membela dirinya. Tapi, Rangga hanya diam. Keheningan itu adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah Naya terima. Aku tidak akan menyerahkan aset itu," kata Naya, suaranya berubah menjadi lebih kuat, penuh dengan tekad. "Aku tidak butuh uang kalian. Aku tidak butuh apapun dari kalian. Aku hanya butuh dukungan suamiku." Mendengar kata-kata itu, Rangga mengangkat wajahnya. Ia menatap Naya dengan tatapan kosong, penuh kebingungan. Namun, itu tidak cukup untuk membangkitkan keberaniannya. "Rangga, katakan sesuatu," teriak Naya, air matanya mengalir membasahi pipinya. "Katakan pada mereka, aku tidak bodoh. Aku tidak akan menyerahkan semua ini." Rangga tetap diam. Matanya dipenuhi rasa bersalah, namun ia tidak bisa melawan. Ia takut kehilangan keluarganya. Ia takut kehilangan statusnya. Ia takut kehilangan segalanya. "Rangga, cepat putuskan," seru Ibu Rahma, suaranya mengancam. "Pilih, kami atau dia?" Naya menatap Rangga. Ini adalah momen kebenaran. Ini adalah momen di mana Naya akan mengetahui siapa sebenarnya Rangga. Apakah ia akan membelanya, atau ia akan memilih keluarganya? Naya berharap, ia akan menjadi prioritas Rangga. Ia berharap, Rangga akan membelanya. Namun, harapan itu hancur. Aku tidak bisa, Naya. Mereka adalah keluargaku.
kata Rangga, suaranya bergetar. Naya tertegun. Ia tidak bisa percaya. Ia menatap Rangga, seolah ini adalah kali pertama ia melihatnya. Naya merasa ia telah menikah dengan orang asing. Pria yang ia cintai, yang berjanji akan selalu menjaganya, kini meninggalkannya sendirian, tanpa perlindungan. Baik, kata Naya, suaranya menjadi dingin, penuh dengan kepahitan. Aku mengerti. Naya mundur, melepaskan tangan Rangga. Ia menatap Ibu Rahma, Citra, dan Bapak Arya. Kalian bisa mengambil semuanya. Rumah ini, mobil, uang, semuanya. Kalian bisa mengambil semuanya. Tapi, aku tidak akan menyerahkannya. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dariku. Aku akan pergi dari sini. Mau pergi kemana kamu? Seru Citra, tawa sinisnya menggema di seluruh ruangan. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa uang kami? Kamu itu bodoh. Kamu tidak punya apa-apa. Aku tidak butuh apa-apa dari kalian, balas Naya. Aku akan pergi dari sini. Aku akan pergi dan kalian tidak akan pernah melihatku lagi. Ibu Rahma maju selangkah, menunjuk Naya dengan telunjuknya, wajahnya memerah. Pergi saja kalau begitu. Tinggalkan rumah ini. Dasar perempuan tidak tahu diri. Keluar dari rumahku. Teriaknya, suaranya menggelegar di seluruh rumah. Naya terdiam, tatapannya kosong. Ia menatap Ibu Rahma, Citra, Bapak Arya, dan Rangga. Mereka semua menertawakannya. Mereka semua menganggapnya sebagai lelucon. Mereka semua menganggapnya sebagai sampah yang tidak berguna. Naya tidak lagi menangis. Ia tersenyum, senyum yang penuh dengan kepahitan. Ia menatap mereka semua satu persatu. Ia akan pergi, dan ia akan kembali. Ia akan kembali, dan ia akan membuat mereka menyesal. Ia akan membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. Naya mengambil tas kecilnya, memasukkan beberapa dokumen yang ia sembunyikan. Ia tidak berpamitan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia melangkah keluar dari kamar itu, melewati keluarga Rangga yang masih tertawa. Ia berjalan menuju pintu depan, melangkah keluar, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Pintu rumah itu tertutup di belakangnya, meninggalkan Naya sendirian di jalanan, tanpa tempat tujuan, tanpa uang, tanpa apa-apa. Hatinya hancur, namun api dendam kini berkobar di dalam dirinya. Ia akan kembali. Ia akan membalas dendam. Pintu rumah itu tertutup di belakang Naya dengan suara debam yang memekakan telinga, bukan hanya bagi rumah itu, tetapi juga bagi hati Naya. Suara itu adalah pengumuman resmi bahwa ia telah diusir. Dan bagi keluarga itu, ia sudah bukan siapa-siapa lagi. Naya masih terpaku, menatap pintu mahoni yang tadinya adalah tempat ia memimpikan kebahagiaan. Di sana, di balik pintu itu, tawa sinis Citra dan suara menggelegar Ibu Rahma masih terngiang. Naya menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan air mata yang membeku di pipinya mencair dan mengalir deras. Ia tidak lagi menangis karena sedih, melainkan karena amarah yang membara. Langit malam pekat tanpa bintang seolah menjadi cerminan dari hatinya yang hampa. Naya berjalan tak tentu arah, hanya bermodal tas kecil di tangan yang berisi beberapa dokumen penting dan sedikit uang tunai yang ia sembunyikan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Malam itu, jalanan Jakarta terasa asing dan dingin. Setiap mobil mewah yang melintas, setiap tawa pasangan yang lewat, setiap cahaya dari rumah-rumah besar yang ia lewati, semuanya terasa seperti menertawakan penderitaannya. Ia teringat kembali saat-saat ia menikah dengan Rangga. Hari itu, ia adalah putri mahkota yang paling bahagia. Ia begitu mencintai Rangga, dan ia percaya cinta mereka akan mengalahkan segalanya, termasuk penolakan dari keluarga Rangga. Ia begitu bodoh, begitu naif. Rangga, yang ia pikir akan menjadi pelindungnya, ternyata tidak lebih dari seorang pengecut yang takut kehilangan harta dan statusnya. Pria yang berjanji akan menjaganya, kini membiarkannya terdampar sendirian di jalanan, diusir oleh keluarganya sendiri. Naya terus berjalan. Kakinya terasa pegal dan hatinya terasa lelah. Ia melihat sebuah bangku kosong di pinggir jalan, di bawah pohon rindang. Ia terduduk di sana, membiarkan tubuhnya bersandar pada pohon itu, dan memeluk dirinya sendiri. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga cinta dan keluarganya.
Ia kehilangan segalanya, kecuali satu hal, api dendam yang membara di dalam dirinya. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan beberapa dokumen yang ia sembunyikan. Dokumen-dokumen itu adalah bukti bahwa ia adalah pewaris tunggal semua aset orang tuanya. Ia memeluk dokumen itu, seolah itu adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Ia tidak akan membiarkan keluarga Rangga mengambilnya. Tidak akan pernah. Ia bersumpah, ia akan membuat mereka menyesal. Pagi menjelang, Naya terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Ia melihat sekelilingnya, ia tidak lagi berada di kamarnya yang mewah. Ia berada di sebuah bangku di taman kota. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghela napas, dan berdiri. Ia tidak bisa terus-terusan berada di sini. Ia harus bangkit. Naya memutuskan untuk menelepon seseorang. Seseorang yang sangat ia percaya, seseorang yang akan membantunya. Orang itu adalah Dian, sahabatnya sejak kuliah. Dian adalah seorang pengacara. Naya mengambil ponselnya dan menekan nomor Dian. "Halo, Naya? Ada apa telepon sepagi ini?" tanya Dian dengan suara serak. "Dian, aku butuh bantuanmu," kata Naya, suaranya bergetar. "Naya? Ada apa? Kamu kenapa? Suaramu aneh," tanya Dian panik. Aku sudah tidak tinggal di rumah Rangga lagi. Aku diusir. Aku tidak tahu harus kemana." Naya tidak bisa lagi menahan tangisnya. Di ujung telepon, Dian terkejut. "Apa? Diusir? Ada apa? Kamu di mana sekarang? Aku akan jemput kamu." Naya memberitahu Dian di mana ia berada. Tidak lama kemudian, sebuah mobil datang, dan Dian keluar dari mobil itu. Ia memeluk Naya dengan erat. "Naya, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa sampai begini?" Naya menceritakan semuanya, dari orang tuanya yang meninggal, hingga Ibu Rahma dan Citra yang mencoba mengambil warisannya, hingga Rangga yang tidak membelanya. Dian mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya yang tadinya ceria, kini berubah menjadi serius. "Sialan," umpat Dian. "Aku sudah menduga mereka orang-orang serakah. Aku sudah bilang padamu Naya, jangan menikah dengan Rangga." Naya hanya diam, ia menyesal tidak mendengarkan Dian. "Sudah, sekarang kita ke rumahku dulu. Kamu istirahat. Kita bicarakan ini nanti," kata Dian. Naya mengangguk. Ia mengikuti Dian ke mobilnya. Di perjalanan, Naya hanya diam, ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya ingin tidur, dan melupakan semuanya. Di rumah Dian, Naya disambut dengan hangat. Dian memberikannya kamar dan pakaian ganti. Setelah Naya membersihkan diri, ia keluar dari kamar, dan melihat Dian sudah menunggunya di ruang tamu. "Naya, sekarang ceritakan semuanya padaku. Jangan ada yang dilewatkan," kata Dian. Naya menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Dian mendengarkan dengan serius. Setelah Naya selesai bercerita, Dian menghela napas. "Jadi, mereka menertawakanmu dan mengusirmu?" tanya Dian. Naya mengangguk. "Dan mereka pikir, mereka sudah mendapatkan semua warisanmu?" tanya Dian. Naya kembali mengangguk. Dian tersenyum. "Mereka bodoh," katanya. Naya terkejut. "Apa maksudmu, Dian? Kamu bilang, kamu punya beberapa dokumen penting di tasmu?" tanya Dian. Naya mengeluarkan dokumen itu. Dian mengambilnya, dan membacanya dengan teliti. Setelah selesai, Dian tersenyum. "Naya, kamu tahu? Yang mereka ambil itu hanya salinannya. Asli dokumen itu ada padamu. Kamu adalah pemiliknya, Naya," kata Dian. Naya terkejut. Ia tidak tahu. Ia pikir, ia sudah kehilangan semuanya. Ia menatap Dian, matanya berbinar. "Jadi, aku masih punya kesempatan." Dian mengangguk. "Tentu saja. Kita akan membuat mereka menyesal. Kita akan membuat mereka merasakan apa yang kamu rasakan." Dian meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja kopi, dan menatap Naya dengan tatapan penuh keyakinan. "Mereka meremehkanmu, Naya. Mereka pikir kamu cuma boneka yang bisa mereka mainkan. Tapi mereka lupa, kamu itu anak pengusaha. Kamu tahu soal bisnis, bahkan kalau cuma sedikit." Naya terdiam, mencerna perkataan Dian.
Selama ini, ia memang tidak pernah ikut campur dalam urusan bisnis orang tuanya, tapi ia sering mendengar mereka berdiskusi. Ia tahu bahwa ayahnya tidak pernah menyimpan semua asetnya dalam satu tempat. Ayahnya adalah seorang strategis. Pikiran itu memberikannya kekuatan baru. Aku akan membantumu, Naya. Tapi ini akan menjadi pertarungan panjang. Kita butuh rencana matang, kata Dian. Pertama, kita harus amankan asetmu. Kita akan pindahkan semua kepemilikan ke dalam satu rekening baru yang tidak terdeteksi oleh mereka. Mata Naya mulai berbinar, bukan karena air mata, melainkan karena cahaya harapan dan tekad. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja menemukan sekutu terbaiknya. Ia mengangguk mantap. Kedua, kita akan biarkan mereka merasa di atas angin. Lanjut Dian, senyum licik mulai terukir di wajahnya. Kita akan biarkan mereka berpikir bahwa mereka sudah memenangkan segalanya. Biarkan mereka berpesta dengan aset palsu itu. Naya meraih tangan Dian. Jadi, mereka tidak akan curiga. Tepat, jawab Dian. Saat mereka sibuk merayakan, kita akan bekerja dalam bayangan. Kita akan temui pihak bank. Kita akan serahkan semua aset, tapi bukan untuk dijual. Kita akan gunakan aset itu sebagai jaminan untuk utang yang akan segera mereka miliki. Maksudmu? Naya mengerutkan kening. Mereka pasti akan meminjam uang dengan jaminan aset warisan itu. Jelas Dian. Mereka kan serakah. Begitu mereka tahu mereka punya aset kaya, mereka pasti akan menggunakannya untuk berfoya-foya atau mengembangkan bisnis mereka dengan uang pinjaman. Dan saat mereka tidak bisa membayar, tanya Naya, matanya menyala penuh kepuasan. Saat mereka tidak bisa membayar, kita akan muncul, kata Dian, suaranya pelan dan dingin. Tapi kita tidak akan menyelamatkan mereka. Kita akan membiarkan mereka jatuh. Kita akan melihat mereka kehilangan segalanya. Naya menghela napas panjang. Ia mengambil ponselnya dan menata pesan terakhirnya kepada Rangga. Pesan itu terasa begitu lemah dan naif. Aku akan membuktikan padamu bahwa kamu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Naya menghapus pesan itu. Ia tahu kata-kata tidak akan berarti apa-apa. Ia tidak perlu membuktikan apapun pada Rangga. Ia hanya perlu bertindak. Tindakan yang akan membuat mereka semua merasakan apa yang ia rasakan. Naya menatap dirinya di cermin di kamar Dian. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Tapi sekarang, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat seorang pejuang, seorang wanita yang tidak akan pernah menyerah, yang akan bangkit dari abu kehancuran dan membalas dendam. Ia tersenyum, senyum yang dingin, penuh dengan kepahitan, dan juga penuh dengan tekad. Ia akan kembali, dan ia akan membalas dendam. Pagi itu, di rumah Dian, Naya terbangun dengan perasaan yang berbeda. Jika semalam ia adalah korban yang hancur, pagi ini ia adalah seorang pejuang yang siap bangkit. Tekadnya sekuat baja. Ia menatap Dian, sahabatnya yang setia, yang kini menjadi satu-satunya orang yang ia percayai. Dian, aku siap. Ayo kita mulai, kata Naya dengan suara mantap. Dian tersenyum. Itu baru Naya yang aku kenal. Rencana pertama, kita akan ke bank. Kamu harus amankan semua asetmu. Mereka tidak akan pernah bisa mengambil apapun yang bukan hak mereka. Naya mengangguk. Mereka berdua bersiap-siap dan segera menuju sebuah bank besar yang terletak di pusat kota. Bank ini adalah tempat di mana semua dokumen warisan Naya, yang ia warisi dari orang tuanya, disimpan. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang manajer bank yang ramah, Bapak Rizal, yang sudah dikenal oleh Dian. Selamat datang, Nona Naya. Tuan Dian sudah memberitahu saya tentang kedatangan Anda. Sapa Bapak Rizal. Silakan, mari kita periksa dokumen-dokumen ini. Naya menyerahkan dokumen-dokumen warisan yang ia bawa. Bapak Rizal memeriksanya dengan teliti. Ia membandingkan dokumen itu dengan salinan yang ada di dalam sistem bank. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya, tersenyum. Nona Naya, semua dokumen ini asli. Semua aset ini, dari mulai properti, saham perusahaan, hingga deposito, semuanya terdaftar atas nama Anda, kata Bapak Rizal. Naya merasa lega. Ia menoleh ke arah Dian, yang tersenyum. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bapak?
Tanya Dian. Kita akan pindahkan semua aset ini ke dalam rekening baru yang aman. Tidak ada satupun yang bisa mengaksesnya, kecuali Nona Naya sendiri. Kita juga akan membuat sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa semua dokumen yang Anda miliki adalah satu-satunya dokumen asli. Jelas Bapak Rizal. Proses itu memakan waktu yang cukup lama. Naya menandatangani banyak dokumen, membuat rekening baru, dan memindahkan semua asetnya. Ia merasa seperti seorang yang baru saja mendapatkan kehidupan barunya. Ia tidak lagi merasa hampa dan rapuh. Ia merasa kuat. Sementara itu, di rumah Rangga, keluarga itu merayakan kemenangan mereka. Ibu Rahma dengan bangga menunjukkan dokumen-dokumen palsu yang ia dapatkan dari Rangga. Lihat, anakku. Ini dia. Semua aset Naya. Kita akan jadi orang paling kaya di kota ini. Citra bertepuk tangan kegirangan. Wah, Mama. Kita bisa beli apa saja sekarang. Aku mau mobil baru. Aku mau tas baru. Aku mau liburan ke luar negeri. Bapak Arya, yang awalnya ragu, kini tersenyum puas. Bagus, bagus. Sekarang kita bisa kembangkan perusahaan kita. Kita bisa lebih kaya lagi. Rangga hanya diam, ia merasa aneh. Ia merasa bersalah. Ia tidak tahu apakah ia telah melakukan hal yang benar. Ia memandangi wajah Naya yang penuh dengan air mata. Ia merasa seperti seorang pengecut. Tapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah terlanjur berjanji pada keluarganya. Ia tidak bisa mundur lagi. Kamu kenapa, Rangga? Tanya Ibu Rahma. Kamu tidak senang? Kamu akan jadi orang kaya. Jangan sedih-sedih, dong. Tidak, Ma. Aku senang, jawab Rangga, mencoba tersenyum. Aku hanya merasa lelah. Sudahlah, kamu istirahat saja. Kami akan mengurus semuanya, kata Ibu Rahma. Keesokan harinya, keluarga Rangga langsung mendatangi bank yang mereka percaya. Mereka mengajukan pinjaman besar dengan jaminan aset warisan Naya. Bank, yang melihat dokumen-dokumen itu dan melihat nama keluarga Rangga yang terpandang, menyetujui pinjaman itu dengan mudah. Mereka tidak tahu bahwa dokumen itu palsu, dan semua aset itu sudah dipindahkan. Selamat, Tuan dan Nyonya, kata manajer bank itu. Pinjaman Anda disetujui. Anda bisa menggunakan uang ini untuk mengembangkan perusahaan Anda. Ibu Rahma dan Citra bertepuk tangan kegirangan. Wah, kita berhasil, seru Ibu Rahma. Sekarang kita bisa foya-foya. Mereka menggunakan uang pinjaman itu untuk berbelanja. Citra membeli mobil mewah baru, tas-tas branded, dan perhiasan mahal. Ibu Rahma merenovasi rumah, membeli furnitur baru, dan mengadakan pesta mewah. Bapak Arya juga tidak mau kalah. Ia membeli saham-saham perusahaan lain, dan melakukan investasi yang sangat berisiko. Rangga, yang awalnya ragu, akhirnya terbawa suasana. Ia membeli mobil sport baru, dan mengadakan pesta-pesta mewah. Ia mencoba melupakan Naya, namun wajah Naya yang penuh dengan air mata terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Naya dan Dian memantau semuanya dari jauh. Mereka menggunakan koneksi Dian di bank untuk mendapatkan informasi tentang keluarga Rangga. Mereka tahu bahwa keluarga Rangga telah mengambil pinjaman besar. Mereka tahu bahwa mereka menggunakan aset palsu sebagai jaminan. Mereka tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan yang Naya dan Dian siapkan. Naya merasa puas. Ia tersenyum. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa seperti seorang pemenang. Mereka bodoh, Naya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran, kata Dian. Naya mengangguk. Aku tahu. Aku akan membuat mereka menyesal. Beberapa bulan berlalu. Keluarga Rangga hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Mereka menghamburkan uang pinjaman itu dengan cepat. Perusahaan mereka, yang seharusnya berkembang, malah mengalami kerugian besar karena investasi Bapak Arya yang gagal. Mereka mulai merasa kesulitan. Rangga, kita tidak punya uang lagi, kata Ibu Rahma, panik. Perusahaan kita rugi besar. Kita harus bayar cicilan pinjaman ke bank. Rangga terkejut. Apa? Cicilan apa, Ma? Cicilan pinjaman yang kita ambil dari bank. Kita harus bayar, seru Ibu Rahma. Rangga panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa.
Ia menoleh ke arah Bapak Arya. Pak, bagaimana ini? Kita tidak punya uang. Bapak Arya juga panik. Bapak tidak tahu. Semua investasi Bapak gagal. Kita tidak punya uang. Kita harus cari cara. Mereka mencoba menjual beberapa aset mereka, namun harganya sangat jatuh. Mereka mencoba menjual mobil Rangga, tapi tidak ada yang mau membelinya dengan harga tinggi. Mereka mencoba menjual perhiasan Ibu Rahma, tapi tidak ada yang mau membelinya. Keluarga Rangga mulai merasakan tekanan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya aset. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya utang. Ini semua gara-gara kamu, Rangga, teriak Ibu Rahma. Kamu tidak bisa mengurus perusahaanmu. Kamu hanya bisa menghabiskan uang. Rangga terkejut. Apa? Aku? Mama yang menyuruhku mengambil pinjaman itu. Tapi kamu yang menandatanganinya. Kamu yang bertanggung jawab, teriak Ibu Rahma. Mereka mulai bertengkar. Mereka saling menyalahkan. Mereka saling membenci. Mereka tidak lagi menjadi keluarga yang harmonis. Mereka menjadi keluarga yang hancur. Sementara itu, Naya dan Dian melihat semuanya dari jauh. Mereka tersenyum. Mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka tahu bahwa kehancuran mereka akan segera datang. Naya, mereka akan segera bangkrut, kata Dian. Mereka akan kehilangan segalanya. Naya mengangguk. Aku tahu. Aku akan membiarkan mereka menderita. Aku akan membiarkan mereka merasakan apa yang aku rasakan. Naya mengambil ponselnya dan melihat foto-foto yang dikirimkan oleh agen mata-matanya. Foto-foto itu menunjukkan keluarga Rangga yang kini hidup dalam penderitaan. Wajah-wajah mereka yang tadinya penuh tawa dan kebahagiaan, kini dipenuhi dengan kepanikan dan kekhawatiran. Naya tersenyum. Ia tidak menyesal. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pemenang. Ia akan terus berjuang, hingga ia mendapatkan kembali semuanya. Beberapa minggu setelah perdebatan sengit itu, suasana di rumah Rangga menjadi tegang. Tawa riang dan pesta mewah telah digantikan oleh keheningan yang mencekam, diselingi oleh bisik-bisik panik dan argumen yang meledak-ledak. Hutang-hutang mulai menumpuk, dan telepon dari penagih hutang berdering tanpa henti. Ibu Rahma, yang biasanya angkuh, kini tampak pucat dan gelisah. Citra tidak lagi bersemangat berbelanja, matanya selalu was-was melihat tagihan yang datang. Sementara itu, Bapak Arya terus-menerus menelpon rekan-rekan bisnisnya, mencoba mencari jalan keluar dari jurang kebangkrutan yang semakin dalam. Rangga, bagaimana ini? Teriak Ibu Rahma suatu pagi, melemparkan surat tagihan ke atas meja. Bank menelepon lagi. Mereka bilang kita sudah jatuh tempo. Kalau kita tidak bayar dalam 3 hari, mereka akan menyita jaminan. Rangga, yang sedang duduk lesu di sofa, hanya bisa menghela napas berat. Aku sudah mencoba menelpon semua teman-temanku, tidak ada yang mau membantu. Mereka semua tahu kondisi perusahaan kita. Jangan bohong. Kamu itu anak papa. Kamu harus bisa mengurus ini. Jangan seperti orang malas, bentak Bapak Arya. Aku sudah berusaha, Pak, balas Rangga. Investasi papa yang gagal itu yang membuat kita seperti ini. Apa? Kamu menyalahkan papa? Bapak Arya berdiri, matanya melotot. Kamu yang menandatangani pinjaman itu. Kamu yang bertanggung jawab atas semuanya. Di tengah pertengkaran itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah mereka. Dari dalam mobil, keluarlah 2 pria berbadan tegap dengan jas rapi. Salah satunya memegang map dan berjalan dengan langkah tegap menuju pintu. Rangga membukakan pintu dengan enggan, jantungnya berdebar kencang. Tuan Rangga, kami dari Bank Sentosa. Kami datang untuk menindaklanjuti tunggakan cicilan Anda, ujar salah satu pria itu, dengan suara datar dan profesional. Ibu Rahma dan Bapak Arya langsung menghampiri pintu. Kami tahu. Kami akan bayar. Beri kami waktu, kata Ibu Rahma, mencoba bersikap tegar. Maaf, Nyonya. Sesuai dengan perjanjian, jika dalam waktu yang ditentukan cicilan tidak dilunasi, maka pihak bank berhak menyita aset yang dijadikan jaminan, kata pria itu. Kami datang untuk melakukan proses penyitaan.
Wajah Ibu Rahma memucat. Penyitaan? Jangan bercanda. Aset itu harganya miliaran. Kalian tidak bisa seenaknya menyita. Pria itu hanya tersenyum dingin. Maaf, Nyonya, tapi dokumen jaminan yang Anda serahkan tidak valid. Kami telah melakukan verifikasi, dan aset-aset tersebut sudah dipindahkan kepemilikannya ke pihak lain. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Rangga, Ibu Rahma, Bapak Arya, dan Citra, semuanya terdiam. Mata mereka membulat, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apa maksud Anda? Itu tidak mungkin. Dokumennya asli, teriak Ibu Rahma. Rangga, lihat. Ini, dokumennya ada padaku. Ibu Rahma buru-buru mengambil tumpukan dokumen warisan Naya dari laci, dan menunjukkannya kepada pria itu. Pria itu hanya meliriknya sebentar. Nyonya, itu hanya salinan. Dokumen aslinya sudah kami terima dari pemilik sahnya, Nona Naya. Semua aset tersebut telah dialihkan dan tidak bisa lagi dijadikan jaminan. Naya? Seru mereka serempak, seperti dihantam tembok. Rangga merasa kepalanya berputar. Wajah Naya, yang ia usir dengan air mata, kini muncul di benaknya. Ia teringat kata-kata Naya yang terakhir, "Aku akan membuktikan padamu bahwa kamu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu." Ternyata itu bukan ancaman kosong. Tunggu dulu. Dokumen itu milik anak saya. Dia sudah menyerahkannya kepada kami. Bantah Bapak Arya, mencoba mencari celah. Pria itu menggelengkan kepala. Nona Naya menyerahkan dokumen itu kepada kami dengan sengaja, bukan untuk dijual, melainkan untuk disita. Jadi, kami akan menyita aset-aset yang terdaftar atas nama Anda dan keluarga, Tuan Rangga, untuk melunasi hutang Anda. Detik itu juga, dunia keluarga Rangga runtuh. Mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan yang Naya dan Dian siapkan. Aset yang mereka banggakan, yang mereka rebut dengan penuh keserakahan, kini menjadi alat untuk menghancurkan mereka. Rangga merasa lututnya lemas. Ia ambruk ke lantai, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ibu Rahma menjerit histeris. Ia menampar wajah Rangga. Dasar bodoh. Kenapa kamu percaya padanya? Kenapa kamu memberikan dokumen itu kepadanya? Sekarang kita hancur. Bapak Arya tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap mobil mewahnya, yang kini akan disita. Begitu juga dengan Citra, yang melihat tas-tas brandednya akan segera menjadi milik orang lain. Mereka semua hancur. Sementara itu, di sebuah kafe sederhana, Naya dan Dian sedang menikmati kopi. Ponsel Dian berdering, menampilkan nama Bapak Rizal. Dian mengangkatnya, dan setelah berbicara sebentar, ia menutupnya dan menoleh ke arah Naya dengan senyum puas. Naya, mereka sudah datang. Mereka akan menyita aset-aset mereka. Naya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu. Dan mereka sangat terkejut, kata Dian. Mereka mencoba berdalih, tapi Bapak Rizal sudah tahu. Ia bilang, mereka sangat ketakutan. Naya mengangguk. Ia tidak merasa bahagia, ia hanya merasa hampa. Ia tidak membenci mereka, ia hanya merasa kasihan. Ia tidak ingin mereka hancur. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa ia bukanlah orang yang bisa mereka mainkan. Setelah ini, mereka akan menjadi gembel, kata Dian. Mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Aku tahu, kata Naya, tapi aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memaafkan mereka. Naya mengambil ponselnya, dan menelpon Bapak Rizal. Bapak, terima kasih banyak. Bapak sudah membantu saya. Sama-sama, Nona Naya. Saya hanya melakukan tugas saya, jawab Bapak Rizal. Tapi saya harus berterima kasih kepada Anda. Anda sudah membuka mata saya. Saya tidak akan pernah lagi meremehkan seorang wanita. Naya tersenyum. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia tidak lagi merasa hampa. Ia merasa lega. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang, seorang pemenang. Naya dan Dian terus memantau semuanya dari jauh. Mereka melihat keluarga Rangga yang diusir dari rumah mereka sendiri. Mereka melihat mobil-mobil mewah yang disita.
Mereka melihat bagaimana mereka menjadi gembel, yang tidak punya apa-apa lagi. Naya tidak menyesal. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pemenang. Pintu gerbang rumah mewah itu terbuka lebar, bukan untuk menyambut tamu, melainkan untuk membiarkan sebuah truk pengangkut masuk. Barang-barang mewah, mulai dari sofa kulit mahal, lemari antik, hingga lukisan-lukisan berbingkai emas, satu persatu diangkat dan diangkut. Itu adalah hari di mana keluarga Rangga harus merelakan segalanya. Bank telah menyita rumah mereka dan semua isinya untuk melunasi hutang-hutang yang menumpuk. Ibu Rahma terduduk di trotoar, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras, bukan karena sedih, melainkan karena rasa malu dan putus asa. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia, seorang sosialita yang dihormati, kini menjadi gelandangan. Bapak Arya hanya bisa berdiri mematung, menatap rumah yang telah ia bangun selama puluhan tahun kini disita. Wajahnya yang dulunya angkuh, kini dipenuhi dengan kepanikan. Citra, yang biasanya selalu tampil glamor, kini hanya bisa berdiri di samping orang tuanya, menatap mobil mewah yang ia bangga-banggakan kini dibawa pergi. "Mama, Papa, kita akan tinggal di mana?" tanya Citra, suaranya bergetar. Ibu Rahma mengangkat kepalanya, matanya merah. "Terserah. Mama tidak tahu. Semua ini gara-gara kalian," ia membentak kedua anaknya. "Kamu, Rangga, bodoh. Kenapa kamu percaya pada Naya? Mama yang menyuruhku mengambil pinjaman itu. Mama yang meminta jaminan palsu itu," balas Rangga, nada suaranya penuh kekecewaan. Ia tidak lagi membela diri, ia hanya merasa lelah. "Sudah. Sekarang bukan saatnya bertengkar," kata Bapak Arya dengan suara parau. "Kita harus cari tempat tinggal." Mereka berjalan kaki, tanpa tujuan. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki uang sewa, apalagi untuk membeli tempat tinggal. Mereka mencoba menghubungi teman-teman mereka, tapi tidak ada satupun yang mau membantu. Mereka semua tahu bahwa keluarga Rangga sedang bangkrut. Mereka tidak mau mengambil risiko. Mereka bahkan tidak mau mengangkat telepon mereka. Mereka semua meninggalkan kita," kata Ibu Rahma, dengan suara serak. Ia tidak bisa percaya bahwa semua temannya, yang dulunya selalu ia pamerkan, kini meninggalkan mereka. Rangga merasa sakit. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia telah mengkhianati Naya. Ia telah memilih keluarganya, yang pada akhirnya malah menghancurkannya. Ia hanya bisa menghela napas. Mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan murah di pinggir kota. Kamar itu kecil, bau, dan tidak bersih. Mereka harus tidur di satu ranjang yang sempit. Ibu Rahma, yang dulunya selalu tidur di kasur empuk dengan spray sutra, kini harus tidur di kasur yang keras dan bau. Ia tidak bisa tidur. Ia terus-menerus memikirkan Naya. Ia tahu, Naya adalah satu-satunya orang yang bisa menolong mereka. Pagi itu, di tengah kegelapan, Ibu Rahma bangun dan mengguncang-guncang Rangga. "Rangga, bangun!" teriaknya. Rangga terkejut, ia terbangun dari tidurnya. "Ada apa, Ma? Kita harus mencari Naya. Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Dia pasti punya uang," kata Ibu Rahma, wajahnya dipenuhi dengan harapan. Rangga terdiam. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia mengusir Naya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Naya memandangnya dengan tatapan kecewa. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Naya yang terakhir. "Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memaafkan mereka." "Ma, dia tidak akan mau menolong kita," kata Rangga. "Dia pasti membenci kita." "Tidak. Dia pasti akan mau. Dia adalah wanita yang baik. Dia pasti mau menolong kita," teriak Ibu Rahma. "Ayo. Kita harus pergi. Kita harus cari dia." Mereka berjalan kaki, tidak punya uang untuk naik taksi. Mereka berjalan menuju rumah Naya yang dulu. Mereka berharap Naya masih tinggal di sana. Namun, saat mereka tiba, mereka melihat bahwa rumah itu sudah kosong. Pintu dan jendela ditutupi oleh terpal, tanda bahwa rumah itu sedang direnovasi. Mereka panik. Mereka tidak tahu harus mencari Naya di mana. Mereka bertanya pada tetangga, tapi tidak ada yang mau menjawab.
Mereka semua tahu bahwa keluarga Rangga adalah penjahat. Mereka semua tahu bahwa mereka telah mengusir Naya. Mereka semua membenci mereka. Rangga merasa sakit. Ia tidak bisa percaya bahwa ia telah menjadi orang yang dibenci. Ia tidak bisa percaya bahwa ia telah menghancurkan hidupnya. Ia tidak bisa percaya bahwa ia telah kehilangan segalanya. Rangga, kita tidak boleh menyerah, kata Bapak Arya. Kita harus mencari Naya. Kita akan menemukannya. Mereka terus mencari. Mereka pergi ke kantor Naya, tapi Naya sudah tidak bekerja di sana. Mereka pergi ke kafe tempat Naya biasanya nongkrong, tapi Naya juga tidak ada. Mereka tidak tahu harus mencari Naya di mana. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di jalan, mereka melihat seorang wanita tua yang sedang memungut sampah. Wanita itu tampak sangat miskin dan lusuh. Ibu Rahma merasa kasihan, ia memberikan sedikit uang yang ia punya kepada wanita itu. Wanita itu tersenyum dan berterima kasih. Ibu Rahma merasa aneh, ia merasa bahagia. Malam itu, mereka berkumpul di kamar penginapan. Mereka semua diam. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua merasa lelah. Mereka semua merasa putus asa. Tiba-tiba, Ibu Rahma mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Amplop itu berisi sebuah foto lama. Foto Naya dan Rangga. Dulu, Naya, ia adalah wanita yang sangat baik, kata Ibu Rahma, suaranya bergetar. Aku tidak tahu kenapa aku begitu jahat padanya. Rangga tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap foto itu. Foto Naya yang tersenyum bahagia. Wajah Naya yang polos dan cantik. Rangga merasa air matanya mengalir. Ia merasa menyesal. Aku akan mencarinya, Ma, kata Rangga. Aku akan memohon maaf padanya. Aku akan meminta ia kembali. Keesokan harinya, Rangga dan Bapak Arya pergi ke bank, mencoba mencari tahu di mana Naya tinggal. Mereka mencoba berbicara dengan Bapak Rizal, tetapi Bapak Rizal menolak untuk bertemu. Ia tahu, mereka hanya ingin meminta uang. Namun, Rangga tidak menyerah. Ia terus mencoba. Ia pergi ke bank setiap hari, memohon untuk bertemu dengan Bapak Rizal. Akhirnya, Bapak Rizal merasa kasihan. Ia setuju untuk bertemu dengan mereka. Tuan Rangga, Nona Naya sudah mengatakan kepada saya untuk tidak memberikan informasi apapun kepada Anda, kata Bapak Rizal. Dia tidak ingin bertemu dengan Anda lagi. Rangga merasa sakit. Ia merasa putus asa. Bapak, tolong kami hancur, kami tidak punya apa-apa lagi. Kami hanya ingin memohon maaf padanya. Kami ingin ia kembali. Bapak Rizal terdiam. Ia melihat wajah Rangga yang penuh dengan penyesalan. Ia melihat wajah Bapak Arya yang hancur. Ia merasa kasihan. Ia mengambil sebuah kertas dari lacinya dan menulis sebuah alamat di sana. Ini alamat Nona Naya yang baru, kata Bapak Rizal. Saya tidak tahu apakah ia akan mau bertemu dengan Anda. Tapi, saya harap Anda bisa membuktikan bahwa Anda benar-benar menyesal. Rangga dan Bapak Arya merasa lega. Mereka berterima kasih kepada Bapak Rizal, dan segera pergi. Mereka melihat alamat itu, dan mereka tidak bisa percaya. Alamat itu adalah sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah yang tidak lebih dari sebuah gubuk. Mereka tidak bisa percaya bahwa Naya, wanita kaya yang dulunya selalu hidup mewah, kini hidup di sebuah gubuk. Pintu itu tertutup dengan suara pelan namun tegas, bagaikan palu godam yang menghantam harapan terakhir keluarga Rangga. Mereka hanya bisa terdiam, mematung di depan rumah Naya yang sederhana, di bawah tatapan warga sekitar yang penuh rasa ingin tahu dan cibiran. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi, tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang, dan yang paling menyakitkan, mereka telah kehilangan satu-satunya orang yang pernah mereka sakiti, yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Rangga berdiri tegak kembali, lututnya yang lemas seolah menolak untuk menopang beban penyesalan. Ia menatap ke pintu yang tertutup rapat itu, mata tajamnya dipenuhi dengan campuran kekosongan dan kekalahan. Ia tidak bisa menyalahkan Naya. Setiap kata yang keluar dari bibir Naya tadi, adalah cerminan dari setiap kebohongan dan kekejaman yang pernah mereka lakukan. Mengembalikan? Kalian tidak akan pernah bisa mengembalikan apapun. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Naya tidak hanya membalas dendam dengan menghancurkan mereka secara finansial,
tetapi juga secara emosional. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan ia telah mencabut akar-akar yang menghubungkan mereka dengan masa lalu. Ibu Rahma dan Bapak Arya saling berpandangan. Rasa malu yang membakar lebih perih daripada api. Mereka, yang dulunya selalu sombong dan angkuh, kini harus berdiri di depan pintu rumah yang bahkan tidak layak mereka singgahi. Mereka, yang dulunya memandang rendah Naya dan memanggilnya gembel, kini mereka yang menjadi gembel. Citra, yang selama ini hanya bisa bergantung pada kakak dan orang tuanya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus mencari nafkah sendiri. Kita harus pergi, bisik Bapak Arya, suaranya parau dan bergetar. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Mereka berjalan kembali ke jalan utama dengan kepala tertunduk. Warga sekitar berbisik dan menunjuk-menunjuk ke arah mereka, mencibir. Ada yang berteriak, makan tuh karma. Dulu aja sombongnya minta ampun. Citra, yang biasanya selalu merespon dengan marah, kini hanya bisa terdiam dan menundukkan kepalanya, tidak berani membalas. Mereka berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah persimpangan jalan yang ramai. Di sana, mereka harus membuat pilihan sulit. Kita mau kemana? Tanya Rangga, suaranya bergetar. Ibu Rahma mendongak, matanya yang bengkak kini menatap jalan yang penuh dengan mobil-mobil. Mama tidak tahu. Kita tidak punya tempat tujuan, tidak punya siapa-siapa lagi. Kita harus mencari pekerjaan, kata Bapak Arya. Kita tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Mendengar kata-kata, pekerjaan, Ibu Rahma langsung bereaksi. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Kamu pikir kita bisa bekerja? Kita tidak pernah bekerja. Kita selalu punya bawahan. Kita tidak punya pilihan lain. Kata Rangga. Kita harus bekerja, atau kita akan mati kelaparan di jalan. Pilihan sulit di depan mata mereka. Rangga, yang tidak pernah bekerja kecuali mengelola perusahaan keluarganya, kini harus mencari pekerjaan dari nol. Bapak Arya, yang dulunya selalu duduk di kursi direktur, kini harus menjadi karyawan biasa. Citra, yang dulunya hanya tahu cara berbelanja dan bersenang-senang, kini harus belajar cara mencari uang sendiri. Mereka harus memilih, apakah mereka akan terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau mereka akan mencoba bangkit dari nol. Rangga, yang merasa bersalah dan menyesal, memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia akan mencari pekerjaan. Ia tahu itu tidak akan mudah, tapi ia harus mencoba. Ia tidak ingin lagi menjadi beban bagi keluarganya. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit dari kehancuran ini. Sementara itu, di tempat lain, Naya menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi hidup dalam kemewahan, tetapi ia merasa lebih bahagia. Ia kini bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak bisa ia lakukan, seperti menyiram bunga, memasak sendiri, dan berbelanja di pasar tradisional. Ia juga sudah mulai bekerja, membangun kembali hidupnya. Suatu sore, Naya duduk di teras rumahnya, memandangi matahari terbenam. Ia memegang sebuah foto lama, foto Naya dan Rangga yang dulunya sangat bahagia. Ia tersenyum, tetapi air matanya mengalir. Ia tidak membenci Rangga, tetapi ia tidak bisa memaafkannya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rangga mengkhianatinya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rangga memilih keluarganya daripada dirinya. Dian datang menghampiri Naya. Kamu memikirkan mereka? Naya mengangguk. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa kosong. Aku tidak merasa bahagia. Aku tidak merasa dendam. Aku hanya merasa lelah. Itu wajar, Naya, kata Dian, mengusap punggungnya. Kamu sudah melewati banyak hal. Kamu sudah berjuang sendirian. Kamu berhak merasa lelah. Aku tahu, kata Naya, tapi aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal telah melakukan ini. Aku hanya berharap mereka tidak datang. Aku tidak ingin mereka ada dalam hidupku lagi. Dian mengangguk. Aku mengerti. Tapi, bagaimana jika mereka datang lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Naya terdiam. Ia tahu, ia harus membuat pilihan sulit. Ia harus memutuskan apakah ia akan memaafkan mereka, atau ia akan membiarkan mereka hidup dalam penderitaan. Ia tahu, jika ia memaafkan mereka, ia akan kembali ke masa lalu yang menyakitkan.
Tetapi jika ia tidak memaafkan mereka, ia akan selamanya hidup dalam kehampaan. Naya tidak tahu harus memilih apa. Ia hanya bisa berdoa agar ia bisa menemukan jalan keluar dari semua ini. Di jalan, keluarga Rangga berpisah. Bapak Arya dan Ibu Rahma pergi ke sebuah tempat pengungsian sementara Rangga dan Citra pergi mencari pekerjaan. Rangga mencoba melamar sebagai sopir taksi, tapi ia ditolak karena ia tidak punya SIM. Citra mencoba melamar sebagai kasir, tapi ia ditolak karena ia tidak punya pengalaman. Mereka akhirnya menyadari bahwa hidup itu tidak mudah. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah taman. Mereka duduk di bangku, menatap langit yang penuh bintang. Mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa makan. Mereka hanya bisa memikirkan hidup mereka yang hancur. "Aku tidak bisa, Pak," kata Citra, menangis. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku mau pulang." Bapak Arya memeluknya. "Sabar, Nak. Kita harus kuat. Kita harus berjuang. Kita tidak boleh menyerah." Rangga tidak berkata-kata. Ia hanya bisa menatap langit. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah mengkhianati Naya. Ia telah menghancurkan hidupnya. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia bisa menebus kesalahannya. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana, Naya tidur dengan tenang. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya. Ia tidak lagi memikirkan dendamnya. Ia hanya ingin hidup. Ia ingin hidup dengan tenang, tanpa ada yang mengganggunya. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia tidak ingin kembali ke masa lalunya yang menyakitkan. Ia hanya ingin masa depan yang cerah. Pagi itu, mentari seolah menyambut Naya dengan sinarnya yang hangat, menembus jendela kamarnya yang sederhana. Rasa lelah yang sempat menyelimuti hatinya kini berganti dengan tekad yang membara. Setelah malam yang penuh kegalauan, Naya akhirnya mengambil keputusan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk memaafkan. Keluarga Rangga telah memilih jalan mereka sendiri, dan kini, Naya pun akan memilih jalannya. Ia tidak akan hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tidak akan membiarkan kehadiran mereka lagi mengganggu ketenangan hatinya. Ia akan memulai hidup yang baru, sepenuhnya miliknya. Naya bangkit dari tempat tidur, semangat baru terpancar dari wajahnya. Ia segera mandi dan mengenakan pakaian kerjanya, yang sederhana namun rapi. Pagi ini, ia tidak akan lagi menangis atau merasa lelah. Pagi ini adalah awal dari segalanya. "Aku akan kembali ke kantor, Dian," kata Naya saat sarapan. "Aku sudah memikirkan semuanya. Aku akan fokus pada pekerjaanku, dan aku akan membangun bisnisku sendiri. Aku tidak ingin ada lagi yang bisa mengendalikan hidupku." Dian tersenyum, bangga. "Aku tahu kamu bisa, Naya. Kamu wanita yang kuat. Kamu sudah melewati badai terberat dalam hidupmu, dan sekarang saatnya kamu memetik bunga-bunganya." Naya mengangguk. Ia tidak tahu seberapa sulit jalan yang akan ia tempuh, tetapi ia tidak takut. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Sementara itu, di sebuah sudut kota, keluarga Rangga menjalani babak baru dalam hidup mereka yang penuh penderitaan. Mereka harus hidup dari belas kasihan orang lain. Ibu Rahma, yang dulunya selalu tampil glamor dengan gaun mahal dan perhiasan berkilauan, kini harus mengenakan pakaian bekas yang kumal. Ia seringkali meratapi nasibnya, menyalahkan Naya atas kehancuran mereka. Bapak Arya, yang dulunya selalu duduk di kursi direktur, kini harus bekerja sebagai buruh harian. Ia harus mengangkat barang-barang berat, dan upahnya hanya cukup untuk makan. Rangga, yang dulunya selalu mengendarai mobil mewah, kini harus berjalan kaki. Ia mencoba mencari pekerjaan sebagai sopir, tapi tidak ada yang mau menerimanya karena ia tidak punya SIM dan pengalamannya hanya di balik meja. "Rangga, aku lapar," bisik Citra, yang duduk di sampingnya. Ia tidak lagi bisa mengandalkan Rangga untuk makan. Ia harus mencari pekerjaan sendiri. Rangga menatapnya dengan rasa bersalah. "Sabar, Citra. Aku akan mencari pekerjaan lain." Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Suatu siang, saat Naya sedang makan siang di sebuah kafe, ia melihat sebuah truk pengangkut. Ia melihat sopirnya,
dan matanya melebar. Itu adalah Rangga. Rangga, yang dulunya selalu tampil rapi dengan setelan jas, kini mengenakan seragam lusuh. Wajahnya yang dulunya tampan, kini dipenuhi dengan keringat dan kotoran. Ia tampak berbeda. Ia tampak seperti orang yang tidak punya harapan. Naya merasa dadanya sakit. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Ia tidak tahu mengapa ia merasa seperti ini. Ia seharusnya merasa senang, bukan? Ini adalah balas dendamnya. Tapi, mengapa ia tidak merasa apa-apa? Rangga melihat Naya. Ia terkejut. Ia tidak percaya bahwa Naya ada di sana. Ia melihat Naya yang kini tampak lebih bahagia dan cantik. Naya tidak mengenakan pakaian mewah, tapi ia tampak elegan dan percaya diri. Naya tidak menatapnya dengan kebencian, melainkan dengan tatapan kosong yang tidak bisa ia baca. Rangga merasa sakit. Ia merasa malu. Ia tidak ingin Naya melihatnya seperti ini. Ia segera mengalihkan pandangannya, dan segera pergi. Naya tidak memanggilnya. Ia hanya menatapnya, sampai truk itu menghilang dari pandangannya. Naya tidak tahu mengapa ia merasa seperti ini. Ia tidak merasa dendam, tapi ia tidak bisa melupakan. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rangga mengkhianatinya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rangga memilih keluarganya daripada dirinya. Ia hanya bisa hidup. Ia hanya bisa melanjutkan hidupnya. Sementara itu, di tempat lain, keluarga Rangga berjuang untuk bertahan hidup. Ibu Rahma, yang dulunya selalu menghabiskan ribuan dolar untuk belanja, kini harus memungut sampah untuk makan. Ia tidak bisa percaya bahwa ia telah menjadi gelandangan. Bapak Arya, yang dulunya selalu duduk di kursi direktur, kini harus bekerja sebagai buruh harian. Ia harus mengangkat barang-barang berat, dan upahnya hanya cukup untuk makan. Citra, yang dulunya hanya tahu cara berbelanja dan bersenang-senang, kini harus belajar cara mencari uang sendiri. Mereka harus memilih, apakah mereka akan terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau mereka akan mencoba bangkit dari nol. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah taman. Mereka duduk di bangku, menatap langit yang penuh bintang. Mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa makan. Mereka hanya bisa memikirkan hidup mereka yang hancur. Aku tidak bisa, Pak, kata Citra, menangis. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku mau pulang. Bapak Arya memeluknya. Sabar, Nak. Kita harus kuat. Kita harus berjuang. Kita tidak boleh menyerah. Rangga tidak berkata-kata. Ia hanya bisa menatap langit. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah mengkhianati Naya. Ia telah menghancurkan hidupnya. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia bisa menebus kesalahannya. Keesokan harinya, Rangga dan Citra pergi mencari pekerjaan. Rangga mencoba melamar sebagai sopir taksi, tapi ia ditolak karena ia tidak punya SIM. Citra mencoba melamar sebagai kasir, tapi ia ditolak karena ia tidak punya pengalaman. Mereka akhirnya menyadari bahwa hidup itu tidak mudah. Mereka kembali ke taman, dan mereka melihat Bapak Arya dan Ibu Rahma sedang makan sisa makanan dari tempat sampah. Rangga dan Citra merasa malu. Mereka tidak bisa percaya bahwa orang tua mereka telah menjadi gelandangan. Pak, kata Rangga, suaranya bergetar. Ibu Rahma dan Bapak Arya menoleh. Mereka melihat Rangga dan Citra, dan mereka merasa malu. Mereka tidak ingin anak-anak mereka melihat mereka seperti ini. Maafkan kami, Nak, kata Bapak Arya, suaranya parau. Kami tidak bisa melakukan apapun. Rangga dan Citra menangis. Mereka tidak bisa percaya bahwa keluarga mereka telah hancur. Mereka tidak bisa percaya bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Mereka hanya bisa memeluk orang tua mereka, dan menangis. Sementara itu, Naya menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya. Ia tidak lagi memikirkan dendamnya. Ia hanya ingin hidup. Ia ingin hidup dengan tenang, tanpa ada yang mengganggunya. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia tidak ingin kembali ke masa lalunya yang menyakitkan. Ia hanya ingin masa depan yang cerah. Naya kini telah sukses. Ia memiliki bisnisnya sendiri, dan ia bisa membeli apapun yang ia mau.
Tapi ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa hampa. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalunya yang bahagia. Ia hanya bisa melanjutkan hidupnya. Malam itu, dinginnya udara tidak sebanding dengan dinginnya hati yang mereka rasakan. Keluarga Rangga meringkuk di sebuah emperan toko, saling berdesakan, mencoba berbagi kehangatan. Keangkuhan dan kesombongan yang dulu memenuhi diri mereka kini luruh, digantikan oleh keputusasaan dan penyesalan yang mendalam. Mereka tidak lagi memikirkan kemewahan, tidak lagi peduli dengan status sosial. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapatkan makanan untuk hari esok, dan yang paling penting, bagaimana menemukan Naya untuk memohon maaf. "Ini semua salahku," bisik Ibu Rahma, air matanya membasahi pipi. Ia memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. "Seandainya aku tidak serakah, seandainya aku tidak pernah mengusirnya." Bapak Arya menghela napas berat, wajahnya keriput, mencerminkan beban yang luar biasa. "Sudah, Bu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini adalah karma yang harus kita bayar." Citra, yang biasanya selalu merengek, kini hanya terdiam. Ia menatap ke langit yang gelap, memikirkan hidupnya yang hancur. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan berakhir seperti ini. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan kehilangan segalanya. Rangga, yang duduk di samping mereka, tidak berkata-kata. Ia hanya bisa menatap ke bawah, membiarkan rambutnya menutupi wajahnya. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia telah mengkhianati Naya, wanita yang dulu mencintainya dengan tulus. Ia telah memilih keluarganya, yang pada akhirnya malah menghancurkannya. Ia tahu, ia pantas mendapatkan semua ini. Pagi itu, mereka terbangun dengan tubuh yang sakit dan perut yang kosong. Mereka tidak punya pilihan lain selain pergi mencari pekerjaan. Mereka pergi ke sebuah pabrik, tapi tidak ada yang mau menerima mereka. Mereka pergi ke sebuah restoran, tapi mereka ditolak karena tidak punya pengalaman. Mereka menyadari bahwa hidup itu tidak mudah. "Kita tidak bisa begini terus," kata Rangga dengan suara serak. Ia mendongak, matanya yang merah dan bengkak menatap orang tuanya. "Kita harus mencari Naya. Kita harus memohon maaf padanya. Bukan untuk meminta uang, tapi untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar menyesal." Ibu Rahma dan Bapak Arya mengangguk. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Mereka tahu, mereka harus menemukan Naya, atau mereka akan selamanya hidup dalam penderitaan. Mereka berjalan kaki, dari satu tempat ke tempat lain, bertanya pada setiap orang yang mereka temui. Mereka pergi ke kantor Naya yang dulu, tapi Naya sudah tidak bekerja di sana. Mereka pergi ke kafe tempat Naya biasanya nongkrong, tapi Naya juga tidak ada. Mereka tidak tahu harus mencari Naya di mana. Rangga merasa putus asa. Ia merasa lelah. Ia ingin menyerah. Tetapi, ia tidak bisa. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Naya memandangnya dengan tatapan kecewa. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Naya yang terakhir. "Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memaafkan mereka." "Sabar, Nak. Kita harus kuat. Kita akan menemukannya," kata Bapak Arya, menguatkan putranya. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke bank, mencoba mencari tahu di mana Naya tinggal. Mereka mencoba berbicara dengan Bapak Rizal, tapi Bapak Rizal menolak untuk bertemu. Ia tahu, mereka hanya ingin meminta uang. Namun, Rangga tidak menyerah. Ia terus mencoba. Ia pergi ke bank setiap hari, memohon untuk bertemu dengan Bapak Rizal. Akhirnya, Bapak Rizal merasa kasihan. Ia setuju untuk bertemu dengan mereka. "Tuan Rangga, Nona Naya sudah mengatakan kepada saya untuk tidak memberikan informasi apapun kepada Anda," kata Bapak Rizal. "Dia tidak ingin bertemu dengan Anda lagi." Rangga merasa sakit. Ia merasa putus asa. "Bapak, tolong, kami hancur, kami tidak punya apa-apa lagi. Kami hanya ingin memohon maaf padanya. Kami ingin ia kembali." Bapak Rizal terdiam. Ia melihat wajah Rangga yang penuh dengan penyesalan. Ia melihat wajah Bapak Arya yang hancur. Ia merasa kasihan. Ia mengambil sebuah kertas dari lacinya, dan menulis sebuah alamat di sana. "Ini, alamat Nona Naya yang baru," kata Bapak Rizal.
Saya tidak tahu apakah ia akan mau bertemu dengan Anda. Tapi, saya harap Anda bisa membuktikan bahwa Anda benar-benar menyesal. Rangga dan Bapak Arya merasa lega. Mereka berterima kasih kepada Bapak Rizal, dan segera pergi. Mereka melihat alamat itu, dan mereka tidak bisa percaya. Alamat itu adalah sebuah rumah mewah di pinggir kota. Rumah yang jauh lebih besar dan lebih megah dari rumah mereka yang dulu. Mereka tidak bisa percaya bahwa Naya, wanita yang dulunya hidup sederhana, kini hidup di sebuah istana. Mereka tiba di rumah itu, dan mereka melihat Naya sedang menyiram bunga. Naya tampak bahagia. Wajahnya bersinar, senyumnya tulus. Ia tidak tampak seperti wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Ia tampak lebih cantik. Mereka merasa malu. Mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa berdiri di sana, menatap Naya. Naya melihat mereka, dan ia terkejut. Wajahnya yang dulunya tersenyum, kini menjadi datar. Matanya menjadi tajam. Kenapa kalian ada di sini?" tanya Naya, suaranya dingin. "Kalian tidak punya urusan lagi denganku." Rangga merasa lututnya lemas. Ia ambruk ke lantai, memohon. "Naya, tolong maafkan aku menyesal, aku tahu, aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku." Naya tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa dendam. Ia hanya merasa hampa. Ia tidak ingin mereka kembali. Ia tidak ingin mereka ada di dalam hidupnya lagi. Ia hanya ingin sendirian. "Tolong beri kami kesempatan lagi," kata Bapak Arya. "Kami akan melakukan apapun. Kami akan mengembalikan semuanya padamu." Naya tersenyum. "Mengembalikan? Kalian tidak akan pernah bisa mengembalikan apapun. Kalian telah mengambil kebahagiaanku. Kalian telah menghancurkan hidupku. Kalian tidak akan pernah bisa mengembalikannya." Ia berbalik, dan masuk ke dalam rumah. Pintu itu tertutup, meninggalkan keluarga Rangga yang hancur di depan pintu. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka hanya punya penyesalan. Keluarga Rangga kembali ke jalan, rasa malu dan kekecewaan membayangi langkah mereka. Mereka kini menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak bisa dimaafkan, dan apa yang mereka inginkan tidak akan pernah bisa kembali. Mereka melihat kembali ke rumah Naya, dan mereka tahu, Naya kini telah berada di tempat yang lebih baik. Tempat yang tidak akan pernah bisa mereka raih. Naya, di dalam rumahnya, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Ia melihat keluarga Rangga yang pergi dengan kepala tertunduk. Ia tidak merasa bahagia, ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Ia tidak tahu mengapa ia merasa seperti ini. Ia seharusnya merasa senang, bukan? Ini adalah balas dendamnya. Tapi, mengapa ia tidak merasa apa-apa? Ia duduk di sofa, dan memegang sebuah foto lama. Foto Naya dan Rangga. Ia tersenyum, tetapi air matanya mengalir. Ia tidak membenci Rangga, tetapi ia tidak bisa memaafkannya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rangga mengkhianatinya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rangga memilih keluarganya daripada dirinya. Ia hanya bisa hidup. Ia hanya bisa melanjutkan hidupnya. Di jalan, keluarga Rangga berpisah. Bapak Arya dan Ibu Rahma pergi ke sebuah tempat pengungsian sementara Rangga dan Citra pergi mencari pekerjaan. Rangga mencoba melamar sebagai sopir taksi, tapi ia ditolak karena ia tidak punya SIM. Citra mencoba melamar sebagai kasir, tapi ia ditolak karena ia tidak punya pengalaman. Mereka akhirnya menyadari bahwa hidup itu tidak mudah. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah taman. Mereka duduk di bangku, menatap langit yang penuh bintang. Mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa makan. Mereka hanya bisa memikirkan hidup mereka yang hancur. "Aku tidak bisa, Pak," kata Citra, menangis. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku mau pulang." Bapak Arya memeluknya. "Sabar, Nak. Kita harus kuat. Kita harus berjuang. Kita tidak boleh menyerah." Rangga tidak berkata-kata. Ia hanya bisa menatap langit. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah mengkhianati Naya. Ia telah menghancurkan hidupnya. Ia hanya bisa berharap,
bahwa suatu hari nanti, ia bisa menebus kesalahannya. Keesokan harinya, Rangga dan Citra pergi mencari pekerjaan. Rangga mencoba melamar sebagai sopir taksi, tapi ia ditolak karena ia tidak punya SIM. Citra mencoba melamar sebagai kasir, tapi ia ditolak karena ia tidak punya pengalaman. Mereka akhirnya menyadari bahwa hidup itu tidak mudah. Mereka kembali ke taman, dan mereka melihat Bapak Arya dan Ibu Rahma sedang makan sisa makanan dari tempat sampah. Rangga dan Citra merasa malu. Mereka tidak bisa percaya bahwa orang tua mereka telah menjadi gelandangan. Pak, kata Rangga, suaranya bergetar. Ibu Rahma dan Bapak Arya menoleh. Mereka melihat Rangga dan Citra, dan mereka merasa malu. Mereka tidak ingin anak-anak mereka melihat mereka seperti ini. Maafkan kami, Nak, kata Bapak Arya, suaranya parau. Kami tidak bisa melakukan apapun. Rangga dan Citra menangis. Mereka tidak bisa percaya bahwa keluarga mereka telah hancur. Mereka tidak bisa percaya bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Mereka hanya bisa memeluk orang tua mereka, dan menangis. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan babak baru dalam kehidupan Naya. Di teras rumahnya yang megah, ia menikmati secangkir teh hangat sambil membaca laporan keuangan perusahaannya. Perusahaannya berkembang pesat, dan ia kini menjadi salah satu pengusaha muda yang paling sukses. Namun, kesuksesan itu tidak membuat Naya sombong. Ia tetap menjadi Naya yang dulu, yang sederhana dan rendah hati, hanya saja dengan kebijaksanaan yang lebih matang. Beberapa hari setelah pertemuan terakhirnya dengan keluarga Rangga, Naya merasa hampa, seperti ada bagian dari dirinya yang masih terikat dengan masa lalu. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak memberinya kebahagiaan, melainkan hanya melepaskannya dari beban masa lalu. Ia mengerti bahwa memaafkan bukanlah melupakan, melainkan melepaskan. Ia tidak akan memaafkan mereka, tapi ia akan melepaskan mereka. Ia tidak akan lagi membiarkan mereka mengganggu hidupnya. Naya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia memanggil Bapak Rizal dan memintanya untuk bertemu. Di sebuah kafe, Naya menyerahkan sebuah amplop kepada Bapak Rizal. Pak, ini adalah uang untuk melunasi seluruh hutang keluarga Rangga. Tapi ada satu syarat, kata Naya. Jangan beritahu mereka bahwa saya yang membayarnya. Bilang saja ini adalah program sosial dari bank. Bapak Rizal terkejut. Tapi, Nona Naya, Anda sudah berhasil membalas dendam Anda. Kenapa Anda melakukan ini? Saya tidak merasa bahagia, Pak, kata Naya. Saya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah balas dendam, melainkan ketenangan hati. Saya tidak ingin mereka menderita lagi. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tidak ingin hidup dalam kebencian. Bapak Rizal mengangguk, mengerti. Ia berjanji akan melakukan apa yang diminta Naya. Sementara itu, di sebuah taman, keluarga Rangga menjalani hari-hari mereka. Rangga dan Citra akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh cuci. Ibu Rahma dan Bapak Arya juga bekerja, membersihkan taman setiap pagi. Mereka hidup dalam penderitaan, tapi mereka tidak menyerah. Mereka tahu, ini adalah karma yang harus mereka bayar. Aku merindukan Naya, bisik Rangga pada suatu malam, saat ia dan keluarganya sedang makan mie instan. Aku merindukan suaranya, senyumnya, semuanya. Kita pantas mendapatkan ini, Nak, kata Bapak Arya. Kita telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup kita. Tiba-tiba, seorang pria datang menghampiri mereka. Pria itu adalah petugas dari bank. Ia menyerahkan sebuah amplop. Selamat, hutang Anda telah lunas, katanya. Keluarga Rangga terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Hutang mereka telah lunas? Mereka tidak tahu siapa yang membayarnya. Siapa yang membayarnya, Pak? Tanya Ibu Rahma. Itu adalah program sosial dari bank, kata pria itu. Anggap saja ini adalah kesempatan kedua bagi Anda. Keluarga Rangga merasa lega. Mereka tidak tahu siapa yang telah menolong mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan kedua. Mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka akan memulai hidup yang baru, dengan hati yang baru. Mereka kembali ke rumah, yang kini telah direnovasi oleh bank. Mereka tidak lagi memiliki barang-barang mewah,
tapi mereka memiliki satu sama lain. Mereka tidak lagi kaya, tapi mereka memiliki kebahagiaan sejati. Mereka sadar, kebahagiaan bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang cinta dan kasih sayang. Rangga, yang kini telah bekerja sebagai tukang cuci, datang menemui Naya. Ia berdiri di depan gerbang rumah Naya, dan ia tidak berani masuk. Ia hanya bisa menatap Naya dari jauh. Naya, yang sedang menyiram bunga, melihat Rangga. Ia terkejut. "Naya, terima kasih," bisik Rangga. "Aku tahu, kamu yang membayarnya. Maafkan aku tahu, aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku hanya ingin kau tahu, aku akan selalu mencintaimu." Naya tidak berkata-kata. Ia hanya tersenyum. Ia tidak memaafkan Rangga, tapi ia telah melepaskannya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi ia tahu, ia akan selalu memiliki masa depan yang cerah. Rangga berbalik, dan pergi. Ia tidak lagi merasa putus asa. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa bahagia. Ia tahu, ia telah mendapatkan kesempatan kedua. Ia tahu, ia akan memulai hidup yang baru, dengan hati yang baru. Naya, di dalam rumahnya, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Ia melihat Rangga yang pergi dengan kepala tegak. Ia tidak merasa bahagia, ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa tenang. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalunya yang menyakitkan. Ia hanya ingin masa depan yang cerah. Pesan moral. Kisah Naya adalah cerminan dari kehidupan. Kita semua akan melewati badai dalam hidup kita. Kita akan dikhianati, disakiti, dan dihancurkan. Tapi, kita harus ingat bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Ada orang-orang yang mencintai kita, dan ada Tuhan yang selalu berada di sisi kita. Kita harus belajar untuk memaafkan, tapi kita tidak harus melupakan. Kita harus belajar untuk bangkit, tapi kita tidak harus melupakan asal-usul kita. Kita harus belajar untuk hidup, tapi kita tidak harus hidup dalam dendam. Cerita ini juga mengajarkan kita bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Kekayaan sejati adalah cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati. Kekayaan sejati adalah hidup.